Hai adik-adik, selamat pagi. Baik, seperti yang Ibu sudah jelaskan apa itu pengertian dari termokimia, kemudian sistem, kemudian lingkungan, terus reaksi eksoterm, endoterm, kemudian jenis-jenis perubahan entalpi. Jadi di sini kita akan belajar submateri yang baru, itu penentuan perubahan entalpi. Yang pertama itu menggunakan kalorimeter. Jadi kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk menentukan perubahan kalor pada suatu reaksi. Jadi rumus yang biasa kita pakai itu adalah Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Jadi keterangannya itu seperti yang Ibu tuliskan di sini. Jadi kalor jenis itu adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Sebaliknya, kapasitas kalor itu adalah jumlah kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Jadi, jika sistem yang digunakan itu adalah sistem terisolasi dan maka diketahui kapasitas kalornya itu adalah Q sama dengan C dikali dengan delta T. Jadi C itu merupakan kapasitas kalor, sedangkan delta T itu merupakan perubahan suhu. Jadi mari kita sama-sama kita lihat contoh soal yang Ibu berikan di sini. Jadi sebanyak 4 gram natrium hidroksida dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 400 ml air. Ternyata larutan hasil reaksi itu mengalami kenaikan 10 derajat Celcius dari suhu mula-mula. Bila massa jenis air itu sama dengan 1 gram per mililiter dan kalor jenis larutan itu 4,2 joule gram pangkat min 1 0 derajat Celcius pangkat min 1. Jadi tentukan perubahan entalpi pelarutan natrium hidroksida. Jadi jawab berdasarkan data yang di atas, untuk mengetahui massa air itu sama dengan volume dikali dengan massa jenis. Jadi seperti yang kita tahu bahwa 400 ml dikali dengan 1 gram per mililiter itu sama dengan 400 gram. Jadi C itu sama dengan 4,2 joule gram pangkat min 1 0 derajat Celcius pangkat min 1. Delta T itu yang kita ketahui dari soal itu 10 derajat Celcius. Jadi kita masukkan ke rumus Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Jadi 400 gram dikali dengan 4,2 joule gram pangkat min 1 0 derajat Celcius pangkat min 1 dikali dengan 10 derajat Celcius. Jadi hasilnya itu 16.800 joule. Jadi setelah itu kita harus hasil akhirnya itu dibawa ke kilojoule. Jadi dibagi dengan 1000. Jadi 16.800 itu dibagi dengan 1000 itu hasilnya itu 16,8 kilojoule. Jadi yang kedua untuk menentukan perubahan entalpi itu yang harga delta H itu menggunakan hukum Hess. Jadi sebelum itu kita tahu apa itu bunyi dari hukum Hess. Jadi bunyi dari hukum Hess itu adalah delta H suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya suatu reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi. Jadi banyak reaksi kimia yang berlangsung secara tertahap. Jadi contoh soal yang Ibu berikan di sini seperti pada reaksi pembakaran karbon menjadi gas CO2 dapat berlangsung melalui 2 tahap. Jadi tahap yang pertama itu karbon ditambahkan dengan setengah reaksi O2 menghasilkan CO. Jadi pada tahap kedua CO ditambahkan dengan setengah reaksi dari O2 itu menghasilkan CO2. Jadi seperti yang Ibu sudah jelaskan penyetaraan reaksi redoks, mungkin pasti adik-adik sudah tahu. Jadi dengan demikian perubahan entalpi secara keseluruhan jika reaksi dilakukan dalam satu tahap tanpa melewati gas CO adalah jadi tahap langsungnya itu begini. C. Karbon ditambahkan dengan oksigen menghasilkan karbon oksida. Jadi delta H-nya itu untuk mengetahuinya delta H itu adalah A ditambah B, A ditambah dengan B. Jadi
Dari kedua kemungkinan tersebut, penentuan perubahan entalpi pembentukan gas CO dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menetapkan secara kalorimeter perubahan entalpi dari reaksi tahap langsung dan dapat. Jadi karbon ditambah dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Jadi delta H-nya itu sama dengan min 394 kJ. Yang kedua itu menentukan secara kalorimetri perubahan entalpi tahap 2 dan didapatkan itu CO ditambahkan dengan setengah reaksi O2 menghasilkan karbon dioksida. Jadi delta H-nya itu sama dengan min 283 kJ. Nah, jadi dari kedua reaksi tersebut didapat perubahan entalpi untuk reaksi tahap pertama yaitu min 394 kJ sama dengan A ditambah dengan min 283 kJ. Jadi A itu sama dengan min 394 dikurangi dengan min 283 kJ itu hasilnya itu sama dengan min 111 kJ sehingga karbon ditambahkan dengan setengah reaksi oksigen menghasilkan CO. Jadi delta H-nya itu sama dengan min 111 kJ. Jadi secara analitis dapat dihitungkan dengan cara CO ditambahkan dengan setengah reaksi O2 menghasilkan CO2. Jadi delta H-nya itu sama dengan min 283 kJ. Apabila kedua tahap reaksi di atas dijumlahkan maka akan diperoleh. Jadi untuk tahap reaksi kedua itu kita balik reaksinya. Jadi yang pertama itu karbon ditambahkan dengan oksigen menghasilkan CO. Jadi delta H-nya itu sama dengan min 394 kJ. Yang kedua itu karena kita balik reaksinya itu jadi CO2 menghasilkan CO ditambahkan dengan setengah reaksi O2. Jadi delta H-nya itu sama dengan positif 283 kJ karena dibalik jadi hasilnya itu jadi positif. Jadi hasil dari penjumlahannya itu karbon ditambahkan dengan setengah reaksi O2 menghasilkan CO. Jadi delta H-nya itu sama dengan min 111 kJ. Jadi dari hasil yang tadi itu kita gambar ke menjadi siklus atau diagram tingkat energi untuk pembakaran karbon. Yang pertama itu jadi tadi itu kan delta H1 itu jadi tadi karbon ditambahkan dengan oksigen itu menghasilkan CO2. Jadi yang kedua itu karbon ditambahkan dengan O2 itu tadi menghasilkan CO ditambahkan dengan setengah reaksi O2. Jadi pada delta H3 juga kita lihat di sini jadi tadi CO ditambahkan dengan 1/2 O2 itu menghasilkan CO2. Jadi dari situ jadi delta H3 itu merupakan selisih dari nilai min 394 dan min 111 kJ itu tadi itu min 283 kJ. Jadi yang ketiga itu menentukan harga delta H menggunakan data energi ikatan. Yang pertama, energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antar atom tiap mol suatu zat dalam fase gas dan dapat dirumuskan delta H jumlah energi ikatan dikurangi dengan jumlah energi pembentukan. Jadi penulisan ikatan terjadi pada bereaksi dan pembentukan ikatan pada hasil reaksi sehingga delta H sama dengan jumlah energi per reaksi dikurangi dengan jumlah energi hasil reaksi. Jadi delta H itu jumlah energi ruas kiri dikurangi dengan jumlah energi ruas kanan. Jadi contoh soal di sini untuk menentukan energi rata-rata berdasarkan data yang ada ini. Jadi perubahan entalpi delta H itu reaksi pembakaran 2 mol gas atau metana itu CH4 ditambahkan dengan 2O2 menghasilkan CO2 ditambahkan dengan 2H2O adalah jadi
jawab. Yang pertama itu kita buat pemutusan atau pemutusan itu antara jadi CH4 ditambahkan dengan 2O2 itu akan menghasilkan CO2 ditambahkan dengan 2H2O. Ini yang dinamakan dengan pembentukan. Nah, jadi selanjutnya, jadi yang pertama untuk kita menentukan itu, yang pertama kita buat dulu CH4 dari C, H, 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 H. Jadi C itu mengikat 4 tangan dari H. Ditambahkan dengan 2O2. Jadi 2 kita tulis O, O. Jadi ditambahkan lagi di sini menghasilkan. Tadi menghasilkan itu CO2. Jadi C, O, O. Jadi C itu mengikat 2O. Nah, jadi ditambahkan dengan 2H2O. Jadi di sini nih 2 karena 2H2O. Jadi O itu mengikat 2H, yaitu 1, 2. Jadi masukkan ke dalam rumus delta H sama dengan jumlah energi ruas kiri dikurangi dengan jumlah energi ruas kanan. Jadi kita lihat di sini tadi 4 dikali dengan CH. Tadi yang kita lihat di sini CH-nya itu 413 kJ per mol. Jadi ditambahkan dengan 2 dikali O2. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau O yang tadi berdasarkan dengan data itu 495 kJ per mol. Jadi dikurangi dengan ruas kanan. Jadi 2 dikali dengan CO. Jadi di sini tadi CO itu tadi itu berdasarkan data itu 799 ditambahkan dengan 4 dikali dengan OH. Jadi 4 dikali dengan 463 kJ per mol. Jadi dari hasil kali semuanya itu 4 kali 413 itu 1652 ditambahkan dengan 990 kJ per mol dikurangi dengan 1598 ditambahkan dengan 1852 kJ per mol itu sama dengan 2642 kJ per mol dikurangi dengan 3450 kJ per mol itu delta H yang diketahui itu adalah min 808 kJ per mol. Jadi pada pembakaran 2 mol gas metana delta H yang diketahui itu adalah min 808 kJ per mol dikali dengan 2 tadi 2 mol, jadi 2 per 1 mol. Jadi hasil yang didapatkan yaitu min 1616 kJ. Jadi sekian penjelasan tentang penentuan perubahan entalpi. Terima kasih adik-adik dan semangat belajar.